dari Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar kebenaran, turut orang tua. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar nih semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, supaya kita lebih bersemangat lagi, yuk kita bangkit berdiri untuk bernyanyi. Bernyanyi apa kakak-kakak? Naik kereta. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan berdoa. Tangannya diangkat ke atas semua. Kita akan bernyanyi. Tanganku ada dua, oke? 3, 2, 1. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Baiklah adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita berdoa. Puji dan syukur, terima kasih Bapa, kami panjatkan ke dalam kehadirat-Mu yang kudus. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesai ibadah ini. Berkati pribadi lepas pribadi kami Bapa, agar boleh kami semakin semangat melayani Engkau. Ini doa kami Bapa yang jauh daripada sempurna, yang boleh kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua sama-sama katakan amin. Masih semangat, kita bernyanyi lagi Tuhanlah Gembalaku dan juga mari kita bersukaria. Musik. Selalu
akan membaca epistel pada hari ini terambil dari Yosua 1 ayat 5 sampai 8. Kita akan membacanya bersama-sama. Sudah? Siap ya? 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian epistel kita hari ini, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bernyanyi Into My Heart. Halo adik di sekolah minggu, shalom semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, kesehatan, dan berkat yang melimpah. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh mendengar dan kiranya kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan, dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu hari ini tertulis dalam Yohanes 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan 14. Ayo Alkitabnya dibuka. Nanti Bang Riko akan bacakan buat kita semua. Teman-teman adik sekolah minggu boleh mengikuti sesuai dengan Alkitabnya. Bang Riko akan bacakan buat kita. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai dengan 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau."
Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang-orang mati. Baik, adik-adik sekolah minggu, cerita firman Tuhan pada hari ini mengajari kita untuk ngapain? Siapa yang tahu? Jadi, cerita firman Tuhan buat minggu hari ini mengajari kita adik-adik sekolah minggu HKBP Palangkaraya yang pertama untuk taat atau turut perintah Tuhan. Yang kedua, setelah kita turut dan taat akan perintah Tuhan, kita harus bersemangat dalam menjalani hidup kita seperti murid Tuhan Yesus. Oke. Mari aku akan jelaskan buat kita firman Tuhan ini yang mengajari kita untuk taat dan turut perintah Tuhan. Kenapa sih kita harus taat dan turut perintah Tuhan? Oke, dari bacaan ini bisa kita lihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang dulunya apa mereka? Dulunya murid-murid Tuhan Yesus itu adalah nelayan. Tapi mereka dipanggil Tuhan dan mereka menjadi murid-murid Tuhan. Akan tetapi setelah Tuhan meninggalkan mereka, di mana telah kita rayakan hari Paskah, Tuhan telah mati di kayu salib, sehingga murid-murid Tuhan Yesus menjadi apa? Menjadi kembali lagi ke pekerjaan awal mereka, ke kehidupan awal mereka, menjadi seorang pelayan. Pelayan yaitu nelayan. Jadi mereka kembali menjadi seorang nelayan yang menangkap ikan setelah ditinggal pergi oleh Tuhan. Nah, ketika mereka mau menangkap ikan, mereka dapat enggak? Nah, mereka pada malam hari pergi menangkap ikan, berlayar naik perahu. Adik-adik, tahu enggak? Biasanya nelayan itu kalau nangkap ikan siang atau malam? Ada yang tahu? Kalau nelayan itu biasanya menangkap ikan pada malam hari. Kalau siang hari kan ikannya masih sembunyi. Kelihatan kan kalau siang hari? Makanya kalau nelayan untuk menangkap ikan pada malam hari. Nah, ketika murid-murid Tuhan Yesus menangkap ikan pada malam hari, mereka tidak dapat apa-apa. Karena apa? Karena belum ada kuasa dari Tuhan. Jadi mereka itu menangkap ikan penuh semangat, tapi tidak dapat apa-apa. Tapi pada siang hari ketika Yesus menampakkan diri, apa yang terjadi?
Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka apa yang terjadi? Mereka dapat ikan yang sangat banyak. Jadi mereka mendengarkan perintah Tuhan, arahan Tuhan, mereka mendapatkan hasil yang sangat banyak sekali. Makanya kita anak sekolah minggu sebagai anak-anak Tuhan harus mendengarkan perintah Tuhan dan taat akan perintah Tuhan. Dengan apa sih kita, Bang, mendengarkan perintah Tuhan? Yang pertama, harus rajin sekolah minggu, menonton video yang telah dibuat abang kakak sekolah minggunya. Yang kedua, rajin berdoa. Yang ketiga, kalau disuruh oleh mama, bapak, sama abang di rumah, harus mau. Jangan menolak. Aku masih main game, bapak. Masih main game, bang. Tunggu bentar lagi ya. Nah, kalau misalnya nih, murid-murid Tuhan Yesus, ketika Yesus berkata, sampaikanlah jalannya di sebelah kanan, katanya. Nanti dulu aku mau mencoba di sebelah kiri dulu. Ini hampir dapat kayak gitu. Mereka dapat nggak? Bisa-bisa nggak dapat. Tapi setelah Tuhan Yesus berkata, campakkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, mereka langsung campakkan. Cus! Langsung mereka dapat ikan yang banyak. Begitu juga dengan adik di sekolah minggu. Kalau misalnya bapaknya, ayo belajar. Walaupun belajar di rumah, online, harus tetap rajin belajar. Nggak boleh malas-malasan. Anak-anak yang taat, anak-anak yang turut perintah Tuhan harus mau rajin belajar. Oke? Jadi yang kedua apalagi Bang Riko? Yang kedua, harus tetap bersemangat. Nah, pada firman Tuhan ini bisa kita lihat bahwa Simon Petrus langsung mengenakan pakaiannya ketika dia tahu Yesus datang menampakkan diri. Langsung dia terjun ke air. Saking semangatnya mau bersama lagi dengan Yesus. Setelah mereka ditinggalkan, dia langsung bergegas. Dan teman-temannya, awas Simon, kamu hampir tenggelam katanya. Tapi Simon nggak memikirkan itu. Dia langsung terjun hanya untuk berdekat dengan Yesus. Sama dengan adik sekolah minggu. Kalau anak-anak yang taat perintah Tuhan harus menjadi anak-anak yang tetap bersemangat. Kuliah, sekolah online harus rajin mengerjakan tugas di rumah, rajin disuruh oleh orang tua, rajin. Dan nonton video sekolah minggu harus bersemangat. Ini hari Minggu, Bang Riko sudah ngirim video sekolah minggu, aku nonton. Jadi kayak gitu. Anak-anak yang menjadi contoh dan teladan harus penuh semangat. Jadi anak-anak sekolah minggu HKBP Palangkaraya harus tunjukkan anak-anak yang terpilih menjadi pengikut Kristus harus mempunyai semangat yang membara. Nggak boleh malas-malasan. Kemudian Bang Riko, apa sih yang menjadi dorongan dari firman Tuhan ini? Nah, firman Tuhan ini mengajari kita untuk mau mendengar walaupun kita tidak mengenal. Nah, tadi kan murid-murid Tuhan Yesus belum mengenal siapa sih yang datang itu. Mereka masih ragu-ragu, tapi mereka langsung mau mendengarkan dan langsung turut perintahnya. Jadi ketika mereka melihatnya, mereka nggak mengenal itu siapa. Tapi ketika orang itu berkata, yaitu Yesus berkata, mereka langsung mendengar dan langsung melakukannya. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau misalnya mendapat tugas, harus langsung dikerjakan. Jangan ditunggu-tunggu. Misalnya jadi bapak, mama nyuruh di rumah, harus langsung dikerjakan. Jangan bilang, tunggu dulu pak, ini lagi main Mobile Legend, nanggung. Nggak boleh kayak gitu ya. Anak-anak sekolah minggu harus mau turut dan langsung
melakukannya. Actionnya harus langsung cus, langsung cepat. Jadi firman Tuhan kita pada minggu hari ini mengajari kita untuk turut akan perintah Tuhan, kemudian kita tetap bersemangat, yang kemudian tetap andalkan Tuhan dalam keadaan apapun, dan yang terakhir kita harus merendahkan diri atau merendahkan hati kita. Jangan pernah menjadi orang-orang sombong. Oke? Cukup sekian firman Tuhan. Terima kasih. Horas. Baik, untuk menutup firman Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Lipat tangannya, kita berdoa. Kembali kami Tuhan datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat waktu yang telah Engkau berikan pada kami hingga kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan yang mengajari kami untuk selalu taat akan perintah Tuhan, mau mendengarkan arahan dari orang-orang yang kami kasihi, dan kami tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan kami Tuhan, dan kami menjadi anak-anak yang selalu rendah hati dan tidak pernah menyombongkan apapun yang telah ada pada diri kami masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa buat adik-adik kami sekolah minggu HKBP Palangkaraya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun yang menjadi aktivitas mereka, terkhusus Tuhan, dimana pada saat ini sekolah secara daring atau virtual Tuhan, berkati mereka Tuhan, jangan biarkan mereka malas Tuhan, tetapi Engkau memberikan mereka roh kepatuhan dan roh penyemangat, agar kiranya Roh Kudus selalu ada dalam hati mereka, supaya mereka tetap bersemangat dan bersuka cita, dan mereka tetap mampu menjadi anak-anak teladan dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan, supaya orang tua kami dari anak sekolah minggu selalu memberikan semangat, motivasi buat adik kami sekolah minggu, agar tetap semangat dan mau mendengarkan, menonton, dan ikut bersekolah minggu melalui rekaman virtual yang dilakukan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami juga guru sekolah minggu, agar kami tetap bersemangat dalam melayani walaupun pelayanan kami secara virtual. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami agar kami layak disebut anak-anak-Mu yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami bersatu dalam doa. Amin. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Untuk pengantar persembahan kita pada minggu hari ini terambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Demikian bunyinya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa banyak memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sementara persembahan dikumpulkan, adik-adik kita angkat tangannya dulu. Kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan, amin. Sementara persembahan dikumpulkan, adik-adik kakak undang untuk bernyanyi lagu yang berjudul Loas Rotu Audak Dana. Musik bang. Sayur
sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Karena Tuhan, ibadah yang boleh kami laksanakan pada hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk selalu melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan, persembahan yang boleh kami kumpulkan pada hari ini menjadi kemuliaan dan dupa yang harum bagi nama Tuhan. Dan setiap orang yang mengumpulkan persembahannya, kiranya Tuhan berkati supaya berkat-berkat melimpah bagi mereka Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kami petugas ibadah sekolah minggu pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas! Pasien. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tanda.